Iming-iming janji manis gaji 8 juta hingga 10 juta per bulan menjadi pintu masuk dugaan praktik perdagangan orang yang menjerat 13 perempuan asal Jawa Barat dan 1 perempuan asal Jakarta di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Atas peristiwa tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung mendatangi Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur untuk memastikan seluruh korban dalam kondisi baik dan selamat. Deddy Mulyadi tidak hanya fokus pada pemulangan para korban, tetapi juga mendorong percepatan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga pelaku perdagangan tersebut. Ya, dalam rangka apa, Pak Gubernur? Ya, dalam rangka memastikan yang 13 korban ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan baik, sehingga mereka bisa kembali ke Jawa Barat, tetapi proses hukumnya tetap berlanjut dan mereka memiliki kesiapan untuk terus mengikuti proses penanganan perkara ini dari mulai penyelidikan, sekarang sudah penyidikan, penetapan tersangka, kemudian mereka melengkapi berkas nanti di kejaksaan kalau diperlukan menjadi saksi di pengadilan. Jadi saya memastikan bahwa seluruh proses itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia melakukan pendampingan sampai masalah ini selesai. Jadi hari ini pasti dibawa pulang semua? Mereka hari ini pulang dulu. Nah kemudian setelah itu mereka akan kembali berdasarkan kebutuhan penanganan perkara tersebut. Berapa orang yang akan dibawa pulang? 13 orang. 13 atau 10 orang Pak Gub? 13. Karena ada yang sudah kembali Pak Gub. Tinggal di sini 12. Nah, tinggal 12 orang pas satu pesawat. 12 orang. Berarti bahwa hari ini 12 orang Pak Gub? Iya, 12 orang. Pak Gub, ini kan di Maumere ini kan bukan hanya di Pak Eltra saja Pak. Banyak warga Bapak yang berada di tempat-tempat kafe-kafe itu. Apakah Pak Gub hanya mengambil mereka yang Oh enggak, tidak ini kalau orang bekerja tidak bermasalah, tidak ada masalah. Dia bekerja dimanapun. Yang kita tangani adalah orang bekerja mengalami masalah. Sejauh ini masalah apa yang Pak Gub informasi? Masalah yang tahu adalah nanti penyidik yang menyampaikan. Saya sendiri kan, tetapi yang paling utama kalau keluhan mereka kan merasa mendapat pertama dari sisi ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian tentang besaran upah yang diterima. Yang kedua, mereka mendapat perlakuan kekerasan saat bekerja. Pak Gub, ini kan mereka kan ada utang ini di kafe, apakah Kasbom, apakah Pak Gub akan membayar semua utang mereka? Ya nanti kita lihat dulu hutangnya diakibatkan oleh apa. Jadi sebelum mereka membayar hutangnya, apa sih kewajiban perusahaan? Ini kan perusahaan dalam pandangan saya terhadap mereka sudah dipenuhi atau tidak? Ya. Kalau persoalan pembayaran hutang kalau ditimbulkan saya bayarin nggak ada masalah. Ya. Ada 11 lagi Pak Gub yang di Eltra itu bagaimana? Tergantung mereka bersedia nggak untuk kembali? Mereka mengalami masalah tidak? Itu kan saya dengar ada 2 yang dalam keadaan hamil. Nah, nanti saya identifikasi dan nanti koordinasi saya dengan tim PPA, Polda, NTT dan Polres Sika. Tidak sekalian besok mereka, Pak. Tidak sekalian melihat mereka di tempat yang sekarang mereka nginep, Pak. Tergantung merekanya. Mereka menginginkan tidak. Ya kebetulan gubernurnya ada di sini. Besuk. Ya nanti kita lihat. Karena kalau pernyataan dari teman-temannya tadi kan pernyataannya bahwa yang 11 itu justru sangat betah. Kan kita nggak boleh maksa orang yang betah. Ya. Sekedar silaturahmi saja Pak Gub. Ya. Sekedar silaturahmi kan boleh. Ya, kan anak-anak Pak Gub juga, San. Iya nanti kita lihat. Ya. Pak Gub dari ya, 12. jangan maksa ya. Pak Gub, harapan terhadap penegak hukum. Ya tegakkan hukum dimanapun. Saya yakin bahwa teman-teman Polres, Kejaksaan mampu menangani ini secara baik. Ini sudah era transparan, semua orang melihat sebuah proses. Ya. Pak Gub, nanti 13 orang di Jawa Barat di apain Pak Gub? Ditempatkan dalam satu mudah-mudahan mendapat suami yang baik. Ya kan yang kedua mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang baik. Semuanya nanti dipulang ke kampung halaman. Iya ke kampungnya, masa dipulangin ke rumah saya. Terima kasih Pak Gub. Sementara itu, kuasa hukum Eltras Pup Maumere, Doni Tukan SH, mengklaim bahwa di antara para pekerja di Eltras Pup Maumere tertekan oleh karena kasbon dan pihak Eltras Pup Maumere memiliki dokumen tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Antara ladies dan pengelola Eltras tidak ada. Yang ada di sini hanya cash bond. Cash bond itu tidak boleh disamaartikan dengan hutang.
hutang itu pun terjadi pun antara awalnya salah satu ladies ini, siapa apa? Nuraini tadi itu punya hutang dan pihak ketiga. Ini dapat kami buktikan kalau dengan Silver, pemilik Red Bull Cafe, itu melalui somasinya, somasi melalui kuasa Samuel Sesabu, menagih hutang. Dan salah satu bukti dari somasi itu kami pegang, ada di asli ada di kami. Itu menagih hutang 9,5 juta. Nah, dan itu dipertemukan di Polres dan dia berjanji akan bayar. Kemudian surat pernyataannya ada debt collector dari Labuan Bajo di karaoke MG Mawar Jingga juga datang menemui klien kami ketika dia bekerja sini dan menagih hutang. Jadi persoalan pribadi itu yang membuat dia tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanannya itu ketika dia berada di sini, tapi ketidaknyamanan bukan terjadi karena kejadian di sini, tetapi sebetulnya hutang piutang ada di luar. Nah, setahu kami dia selama sini berkaitan dengan pekerjaan tidak bermasalah. Hanya masalah yang di luar mengakibatkan ketika dia di mana saja, termasuk dia tinggal, dia tidak nyaman. Itu yang perlu kami tegaskan. Sementara Suster Ika melalui lembaga kemanusiaan yang didasari pengaduan dari pihak korban yang diduga oknum tindakan pelaku perdagangan orang sebagai saudara sudah selayaknya untuk saling membantu. Warga Cianjur, Jawa Barat pun mengungkapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihaknya yang selalu mengedepankan kemanusiaan dan tidak memandang perbedaan. Ibu Suster Ika, ya. apa alasannya Ibu membantu keluarga kami, warga Jabar, warga Cianjur? Ya, pada dasarnya bahwa kita semua yang hidup di dunia ini kan adalah saudara. Semua bersama. Ya, jadi dengan spirit yang melekat pada lembaga kami, Truk F, itu adalah pengaduan atau apapun yang disampaikan oleh masyarakat atau korban secara langsung, itu menjadi dasar kami untuk membantu mereka. Terima kasih ya, Suster Ika, selalu mengedepankan kemanusiaan Ya, di atas perbedaan. ketika mereka pulang, karena sudah dekat mereka. Terima kasih Sudah 1 banyak bulan ya. lebih. Ya. Akan kami lanjutkan perjuangan. Terima kasih ya, titip mereka ber-13. Oke. Terima kasih.